Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait analisis jurnal yang berjudul menilai pengetahuan konten pedagogis teknologi guru IPA Prajabatan atau TPAJK melalui observasi dan rencana pelajaran. Sebelumnya saya sendiri perkenalkan, nama saya Lizzy Salsabila, NIM 2019 33145, Sriwijayati 2019 33159, Alna Anggi 2019 33170, Niswatul Ulya 2019 33180. Latar belakang. Pengetahuan konten pedagogis teknologi atau TPAJK sangat penting untuk pengajaran yang efektif dengan teknologi. Namun, pada umumnya program pendidikan guru IPA tidak membantu guru prajabatan mengembangkan TPAJK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai TPAJK guru IPA prajabatan selama 1 semester metode sains. Sampel 27 guru sains prajabatan mengambil kursus menjelang akhir program pendidikan guru 4 tahun mereka. Desain dan metode. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus. Rencana pembelajaran dan pengamatan micro-teaching digunakan sebagai alat pengumpulan data. Instrumen penilaian rencana pembelajaran konten pedagogis teknologi dan protokol pengamatan pengetahuan konten pedagogis teknologi digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan RPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah metode sains yang berfokus pada TPAJK berdampak pada TPAJK guru prajabatan dalam berbagai tingkatan. Yang terpenting, kursus ini membantu para guru memperoleh pengetahuan tentang penggunaan alat-alat teknologi pendidikan yang efektif. Kesimpulan, program pendidikan guru harus memberikan kesempatan kepada guru prajabatan untuk mengembangkan TPAJK mereka sehingga mereka dapat secara efektif mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis data. Dalam penelitian ini, dua peneliti yaitu penulis dan seorang mahasiswa pasca sarjana mengevaluasi terhadap 27 rekaman video dan EPP secara independen untuk menguji reliabilitas antar penilai dan reliabilitas konsistensi internal instrumen. Meja yang pertama menunjukkan keandalan antar penilai dan keandalan konsistensi internal dari protokol pengamatan micro-teaching. Di sini saya akan menampilkan tabel yang pertama mengenai keandalan antar penilai dan hasil konsistensi dari protokol observasi. Yang pertama, reliabilitas antar penilai menghasilkan total 945, hasil reliabilitas konsistensi internal menghasilkan 941, dan micro-teaching total 950 dan rencana pembelajaran 945. Seperti yang ditunjukkan pada tabel yang pertama, skor yang diperoleh penulis dan penilai kedua oleh evaluasi video micro-teaching yang kompatibel. Menurut Glick pada tahun 1985, koefisien korelasi intrakelas lebih dari 0,60 menunjukkan bahwa ada konsensus antara penilai dalam kelompok. Konsistensi internal item dalam TPAJK OP dapat diterima untuk butir 4, A lebih dari 60 dan kurang dari 64, bagus untuk butir 6, A lebih dari 70 dan kurang dari 0,75, dan sempurna untuk item yang tersisa, yaitu A lebih dari 80. Penulis pertama makalah ini juga menilai ulang 27 rekaman video dan rencana pembelajaran di 1 bulan setelah penilaian pertama untuk menghitung koefisien reliabilitas tes-tes ulang instrumen pada tabel kedua ini.
Untuk hasil yang diperoleh, yaitu ketika data yang diperoleh sesuai dengan kriteria TPACK-UP dan TPACK-LPAI diperiksa, ditemukan bahwa guru prajabatan berencana meminta siswa menggunakan teknologi selama pengajaran di kelas. Namun, mereka menghindari memberi teman sekelas kesempatan untuk menggunakan peralatan teknologi selama pelajaran microteaching terintegrasi teknologi mereka. Selanjutnya, ditemukan bahwa 23 guru IPA prajabatan melaksanakan pelajaran microteaching dengan seluruh kelas dan 5 guru prajabatan menyelesaikan kegiatan dalam kelompok kecil selama mengajar. Mayoritas guru sains prajabatan merancang dan mengajar demonstrasi kelas pendek. Teman sekelas berpartisipasi pada tingkat tinggi dalam pelajaran yang diberikan oleh 2 guru IPA prajabatan pada tingkat menengah dalam pelajaran yang diberikan oleh 9 guru IPA prajabatan. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin keempat, pengetahuan tentang strategi pembelajaran butir 6. Dalam hal pengetahuan tentang strategi instruksional, pelayanan guru sains menerima skor rata-rata 3,15 untuk pengajaran mikro dan skor rata-rata 3,33 untuk analisis rencana pembelajaran. Menurut ukuran interval, guru sains prajabatan memiliki pengetahuan yang cukup tentang komponen ini. Ketika distribusi 27 pengetahuan guru IPA prajabatan pada komponen ini diperiksa menurut TPACK-OP dan TPACK-LPAI. 14 guru IPA prajabatan memasukkan beberapa presentasi dan kegiatan yang sesuai dengan kurikulum dan RPP mereka. Dan 13 guru sains prajabatan benar-benar melakukan presentasi dan kegiatan ini selama pengajaran mikro. Meskipun guru IPA prajabatan merencanakan pengajaran mereka berpusat pada siswa, mereka melaksanakan pengajaran sebagai berpusat pada guru saat menggunakan smartboard dan PowerPoint. 5. Pengetahuan kurikulum IPA dan materi kurikulum butir 7 dan 8. Dalam hal pengetahuan kurikulum dan materi kurikulum, guru sains prajabatan memiliki pengetahuan yang cukup lengkap tentang komponen ini. Data yang diperoleh dari TPACK-OP dan TPACK-LPAI menunjukkan bahwa 13 guru IPA prajabatan menekankan pada tujuan dan sasaran kurikulum dan struktur spiral kurikulum. 14 guru IPA prajabatan dengan jelas menyatakan ruang lingkup dan struktur spiral mata pelajaran dalam kurikulum sains dan teknologi dalam perencanaan pelajaran mereka. Ditemukan bahwa 19 guru IPA prajabatan menunjukkan dalam rencana pelajaran mereka bahwa mereka akan menggunakan materi kurikulum. Namun, ketika video microteaching diperiksa, ditemukan bahwa hanya 2 guru IPA prajabatan yang menggunakan materi yang relatif kompatibel dalam microteaching, dan 5 guru IPA pralayanan menggunakan lebih banyak materi selama microteaching daripada yang mereka nyatakan dalam rencana pembelajaran mereka. Kesimpulan dan implikasi. Guru IPA prajabatan mengambil mata kuliah metode sains yang dirancang untuk meningkatkan TPACK guru. Temuan menunjukkan bahwa guru sains prajabatan menunjukkan TPACK dalam pengajaran mikro dan rencana pelajaran mereka. Semua guru menggunakan alat teknologi yang mereka pelajari untuk digunakan dan dipraktikkan selama 5 minggu pertama kursus. Dalam siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. TPACK-LPAI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pra-pengetahuan dan TPACK-OP dapat digunakan untuk mengevaluasi refleksi RPP di kelas. TPACK memiliki beberapa komponen dan sulit untuk benar-benar menangkap atau mengukur setiap komponen tanpa menggunakan berbagai sumber data. Sekian dari saya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.